Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Materi yang akan kita bahas adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Untuk KD Bahasa Indonesia yaitu 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. KD PPKN yaitu 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD IPA 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar. Kedua, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Siswa dapat mempresentasikan peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas dengan percaya diri. Kemudian, siswa dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Kita lihat kisah berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Benny, ayo kita sarapan. Iya, Bu. Bentar lagi. Mengapa kamu belum sisir rambut, Benny? Buku dan perlengkapan sekolah juga baru dimasukkan. Biasanya ibu lihat kamu jam segini sudah rapi semua. Mengapa begitu? Iya, Bu. Kamu terlambat bangun, Benny. Iya, Bu. Tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih. Kapan ibu guru memberikan tugas itu? Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat begini. Maksud Ibu, jika kamu memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Iya, Bu. Besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas lagi. Baiklah, Benny. Tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu. Iya, Bu. Setelah kita menyaksikan video tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Jawabannya mungkin ada yang pernah atau tidak pernah, iya kan? Yang kedua pertanyaannya, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang tidak pantas kita tiru adalah Benny menunda tugas yang diberikan guru. Seharusnya tugas tersebut sudah dikerjakan Benny saat guru memberikan tugas. Tetapi dia malah menunda tugas yang diberikan guru yang membuat dia terlambat untuk sarapan pagi. 3. Sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang bisa kita tiru adalah Benny mandiri dalam mengerjakan tugas. Kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kelima ini? Yuk kita bahas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, dalam berteman kita tidak boleh membedakan agama, suku, ras, warna kulit, atau sejenisnya. Kita harus berlaku adil terhadap sesama teman kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya ya, hak kita sudah
mendapatkan pendidikan. Kewajiban kitalah untuk belajar dengan rajin. Selanjutnya, menghormati hak orang lain. Di sini bisa kita contohkan dalam hal beragama. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, karena agama itu adalah hak seseorang. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, suka bekerja keras. Contohnya untuk seorang siswa bekerja keras dalam belajar. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi kalian tidak boleh menghina karya orang lain ya. Harus kita apresiasi karya orang lain tersebut. Meskipun karyanya jelek atau bagaimana, yang penting kita harus apresiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai peta pikiran, mempersiapkan atau menghadapi masa pubertas. Melakukan presentasi peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Karena kita daring, maka tugas kalian adalah melakukan presentasi dengan cara membuat video sendiri kemudian kirim ke guru. Isinya adalah cara menghadapi masa pubertas. Sebelumnya, kita juga sudah mempelajari mengenai unsur-unsur pidato, yaitu salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan, inti pembahasan topik, penutup, dan salam penutup. Pada pembelajaran kali ini, kalian juga akan belajar mengenai hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membaca pidato. Yang pertama, menguasai materi. Kedua, berpenampilan menarik. Ketiga, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Keempat, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Keenam, menghindari ketegangan. Ketujuh, menggunakan bahasa yang baik. Dan kedelapan, jangan terpaku pada teks. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih.